Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Yang baik hatinya, yang soleh dan soleha, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, yang rajin menabung, dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua berada dalam ridhonya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kali ini saya akan membahas tentang ibadah batin tawakal ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam ketawakalan itu terdapat kekayaan yang sangat luas. Nah, artinya kalau kita bertawakal gitu kan, apapun yang kita inginkan, apapun yang terbersit dalam hati kita, selama kita menyerahkan segala urusan kepada Allah gitu kan, maka semuanya itu akan terasa enteng, terasa ringan, dan kayaknya semuanya itu mudah diatasi dan kita bisa menemukan solusi gitu kan dalam permasalahan hidup ini. Dan tak lupa pula bahwa tawakal itu adalah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan hidup dan mati kita, gerak dan langkah kita, dan juga tidur dan meleknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatunya kita berserah kepada Allah, tidak ikut campur dan tidak merasa mengatur kepada kodo dan kodarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diingat bahwa ini adalah ibadah batin, yang mana urusan batin kita yang memiliki pedoman seperti itu. Namun lahir kita tetap berusaha sebagaimana mestinya ya. Dan dalam Al-Quran pun ya, surat At-Tolak ayat 2 dan 3 itu salah satunya ada kutipan ayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Nah, ini bagi yang memiliki masalah dalam rizki, merasa ada kesempitan dalam rizki ya, bahwa memang hidup itu kan berputar, apalagi di masa-masa pandemi ini ya, rezeki itu kan sangat sangat pengaruh gitu kan kepada finansial kita, semua itu sangat berpengaruh gitu. Nah, satu-satunya cara adalah ya kita bertawakal, namun kita tetap berusaha. Jadi kadang-kadang gini kan, kita pernah ada masalah keuangan gitu kan, sudah mentok kesana kemari, sudah berusaha, sudah begini, sudah begitu gitu kan, tapi ya Allah kok begini gitu kan, sampai dalam hati ya udahlah, terserah Allah aja. Nah, kadang kita kan mentok-mentok begitu kan, udah mentok gitu, udah kepentok, baru terserah Allah aja lah, yang terbaik aja menurut Allah gitu. Nah, tiba-tiba gejebluk aja gitu kan, rezeki tidak terduga itu datang gitu kan. Jadi ya pokoknya ada aja gitu, kita itu jalan keluar itu ada aja gitu, sehingga kebutuhan kita pun tercukupi gitu untuk sehari-harinya gitu. Nah, itulah salah satu makna kekayaan tawakal itu ya, di situ gitu, dimana kita memasrahkan segalanya kepada Allah, maka disitulah Allah pun tidak tinggal diam gitu kan. Berarti kan, wah, ini hambaku yang satu ini menyerahkan sepenuhnya kepadaku gitu kan, aku pun ibaratnya tidak akan tinggal diam gitu kan, menyayangi para hambanya yang bertawakal itu, makanya dicukupi keperluannya. Jadi jangan khawatir, tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih hati, walaupun misalkan keadaan seperti ini, yakinlah Allah itu maha mencukupi rizki. Selama kita bertawakal, berserah kepada Allah, Allah pun akan mencukupi keperluan kita. Ya, janji Allah itu benar. Yang penting kita yakin gitu. Nah, terus ada juga ayat yang menerangkan bahwa sesekali tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami, dan dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Ayat surat At-Taubah ayat 51 itu ya. Jadi intinya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini
ataupun yang terjadi pada diri kita, pada diri orang lain, semuanya sudah tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah itu sudah menulis skenario kehidupan kita gitu kan. Kode dan kodarnya kita itu sudah tercatat. Jadi kita itu, tugas kita itu hanya menjalankan gitu kan. Jadi mentaati perintahnya dan juga mengikuti kehendaknya. Artinya apa? Mengalir aja gitu. Jadi tidak dibarengi rasa takut dan khawatir. Jadi pokoknya pasrah kepada Allah sepenuhnya, bahwa rizki saya Allah yang menentukan, nasib dan takdir saya sudah tercatat, Allah pula yang menetapkan gitu kan. Jadi masalah apapun Allah sudah mencatatnya, saya hanya menjalankan gitu. Namun selama itu misalkan sifatnya keburukan, ya kita berusaha hindari. Kalau itu misalkan bentuknya kemaksiatan, ya kita berusaha kita tinggalkan. Kalau misalkan semua itu misalkan berhubungan dengan musibah atau yang bakalnya menjadi kemudorotan gitu kan, ya kita cegah, kita hindari, kita tinggalkan. Jadi artinya hati berpasrah, hati bertawakal, namun lahir kita berusaha sebagaimana mestinya menjadi manusia yang menjalankan syariat gitu. Karena memang ilmu itu kan ada dua ya, maksudnya yang tentang Allah gitu. Ada ilmu tentang Allah, ada juga ilmu yang tentang hukum Allah, yaitu hukum Allah yaitu ya ilmu syariat itu. Kita harus mentaati undang-undang, mentaati peraturan gitu kan. Jadi walaupun misalkan batin kita menjalankan ibadah batin, ya dohir tetap menjalankan ibadah lahir dengan kita menjalani atau mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Namun tetap bertawakal. Kalau misalkan musibah itu memang sudah terjadi, ya berarti ya memang itulah bagian kita. Ya iya, kita berserah, kita bersyukur gitu. Alhamdulillah, itulah bagian saya, itulah rezeki saya yang harus saya terima, walaupun bentuk musibah gitu kan. Enak gak enak, ikhlas gak ikhlas, ya kita terima dengan lapang dada kalau sudah terjadi. Tapi kalau belum terjadi, kita sebisa mungkin menghindarinya gitu ya. Jadi tawakal ini memang sangat luas. Ada lagi contoh tentang tawakal ya. Misalkan kita sedang sakit, sudah berobat, sudah minum ini, sudah minum itu, sudah terapi ini, sudah terapi itu, kok belum sembuh. Tiba-tiba kita akan mengalami suatu titik jenuh di mana kita berpasrah kepada Allah gitu. Ya Allah gitu, saya sudah berusaha, sudah minum obat ini tapi belum ada hasil, saya sudah terapi ini tapi masih belum berhasil. Sekarang saya berpasrah kepadamu ya Rob, apapun yang engkau kehendaki, sakit ini akan saya terima. Nah tiba-tiba di titik seperti itulah Allah memberikan kesembuhan kan gitu. Nah itu juga bagian kekayaan ketawakalan gitu kan, salah satunya gitu. Jadi ada dalam masalah rizki, ada dalam permasalahan hidup, dan juga dalam kesakitan. Saat kita bertawakal, disitulah kesembuhan Allah berikan. Nah makanya tawakal tidak tawakal gitu kan, toh sakit itu akan terjadi gitu kan. Dan tawakal tidak tawakal, kesembuhan pun akan ada ujungnya gitu kan. Namanya orang sakit ya ada kesembuhan juga kan. Jadi intinya enakan tawakal gitu kan. Kita dapat ibadah batinnya, dapat pahalanya, dapat gitu kan. Terus manfaat-manfaat ketawakalannya juga kita dapat, ketenangan kita dapatkan juga gitu kan. Jadi intinya ya tawakal itu sangat diperlukan dan sangat penting, karena itu berhubungan dengan ketauhidan, dimana kita selalu menggantungkan harapan dan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan perlu diingat, semuanya sudah tercatat, kita hanya menjalankan. Maka bertawakallah wahai orang-orang yang beriman. Tentunya kita semua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Maka kita tambahkan keimanan kita dengan kita bertawakal kepada Allah ya. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin.
Segitu saja ya, mudah-mudahan bisa difahami. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.